Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Anda yang menonton video ini juga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan hidup Anda insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menampilkan lagi-lagi kritik atas salah satu ucapan dari ulama Salafi Wahabi, ya, Syekh Utsaimin, masih di kitab yang sama, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Seperti Anda tahu dan sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi itu ketika menjumpai ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, ayat-ayat yang secara zohirnya seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan Tuhan dan makhluk, kaum Salafi Wahabi itu memaknai ayat-ayat tersebut dengan makna zohirnya. Jadi kalau disebut ayat yadullah fawqa aydihim, yad itu arti terjemahan harfiahnya tangan. Mereka artikan tangan Allah di atas tangan mereka, dan tangan yang mereka maksud itu adalah makna zohirnya. Jadi Allah punya tangan dalam makna yang hakiki, cuma katanya tangan Allah nggak seperti tangan kita. Kalau ahlu sunnah wal jamaah ketika berjumpa dengan ayat itu sekali lagi tidak mengisbat makna zohir, tidak mengafirmasi makna zohir dari kata semacam itu. Karena makna zohir dari yad adalah anggota tubuh. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan dalam arti yang hakiki, seolah-olah Anda menisbatkan atau mengasosiasikan anggota tubuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bertentangan dan prinsip tanzih atau penyucian Allah dari penyerupaannya dengan makhluk-makhluknya. Ahlussunnah wal jamaah mengartikan ayat semacam itu dengan memaknai ayat semacam dengan tafwid, menyerahkan makna hakikinya kepada Allah. Kalau Salafi Wahabi mengisbat makna zohirnya lalu menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Itu perbedaan kita dengan mereka. Nah, yang cukup disayangkan adalah seperti yang pernah saya katakan juga, orang Salafi Wahabi ini kerap kali mengklaim akidahnya itu sebagai kesepakatan salafus soleh. Seolah salafus soleh itu cara mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat itu dengan mengisbat makna zohirnya. Ternyata tidak. Nanti akan kita buktikan ya. Nah, sekarang saya akan bacakan klaim yang ditulis oleh Syekh Utsaimin ketika dia mengulas ayat waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Kata Al-Quran, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, mereka dilaknat gara-gara apa yang mereka ucapkan itu. Bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu, tetapi kedua tangannya, itu kalau kita artikan secara harfiah, mabsutatan, terbuka lebar. Mabsutatan, terbuka. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan di sini, wa ajma'as salaf, ulama salaf bersepakat, bayangkan, bersepakat, ala anna lillahi yadaini ithnataini faqat biduni ziyadah. Allah itu hanya punya dua tangan tanpa ada tambahan. Padahal saudara, kata tangan itu, kata yad dalam Al-Quran, ada kalanya disebut mufrad. Yadullah fawqa aydihim, mufrad, satu. Kemudian dalam ayat yang tadi saya sebut, bal yadahu mabsutatan, yadah kedua tangannya, disebutkan dua. Ada lagi ayat yang menunjukkan was-sama'u banainaha bi'aidin. Dan langit itu kami bangun dengan aidin. Aidin jamak dari kata yad, tangan-tangan. Kalau Anda maknai kata yad dalam ayat-ayat itu secara harfiah, mana yang benar? Satu, dua, apa banyak? Kan jadi muskil itu ya. Nah, Syekh Utsaimin sendiri ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam itu seperti kebingungan. Dia katakan wa amal mutsanna wal jama' fanaqul, adapun ayat yang menunjukkan yad itu musanna seperti yadahu mabsutatan atau jama', fanaqul innallaha laisa lahu illa yadani ithnatani. Kita katakan Allah itu enggak punya kecuali dua tangan aja. Kama tsabata dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana ditetapkan dalam Alkitab, Al-Qur'an maksudnya, dan sunnah. Sementara ada kata aidin dalam Al-Qur'an. Kok bisa diartikan dengan dua tangan saja? Tapi sudah, hak mereka untuk meyakini semacam itu. Tapi yang ingin kita kritik adalah mengklaim itu sebagai kesepakatan ulama salaf. Seolah ulama salaf semuanya sepakat bahwa Allah itu punya dua tangan dalam arti yang hakiki. Gak ada, saudara.
Ulama salafus soleh tidak terjatuh ke dalam tajsim. Justru mereka menyucikan Allah dari makna-makna zohir ayat-ayat semacam itu. Ima Anda menempuh cara tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mengisbat makna zohirnya, atau bertakwil. Nah, orang Salafi Wahabi mengisbat makna zohirnya dan menolak takwil. Lalu mengklaim itu sebagai kesepakatan salafus soleh. Baik, benar nggak itu? Salafus soleh sepakat bahwa Allah itu punya dua tangan dalam arti yang hakiki seperti yang dikatakan Syekh Utsaimin dan saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi. Masih di ayat yang sama ya, tadi saya sebut bal yadahu mabsutotan. Arti harfiahnya yadahu itu kedua tangannya. Itu ngartiinnya gimana kedua tangan beneran dalam arti hakiki? Nih, saya bacakan ya, nanti dibaca. Jilid keempat, Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran, Imam Tobari. Ini kitab tafsir masyhur, Tafsir Tobari, jilid keempat, cetakan Darussalam. Ya, saya bacakan halaman 2948. Ketika Imam Tobari menafsirkan ayat bal yadahu mabsutotan, kedua tangannya terbuka lebar, qala Abu Ja'far maksudnya Imam Tobari, wakhtalafa ahlul jadal fi ta'wil qawlihi bal yadahu mabsutatan. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbuka lebar itu maksudnya apa? Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka. Ini Imam Tabari ini saudara, ulama salafus soleh, ulama abad ketiga Hijriah, tuh lihat. Wafat 310 Hijriah, ini salafus soleh. Dan ini mufassir yang diakui kealimannya oleh para ahli tafsir. Apa yang dikatakan Imam Tabari ketika mengisahkan pendapat sebagian ulama salafus saleh? Faqala ba'duhum uniya bidzalika ni'mata. Dimaksudkan dengan kata yadahu, kedua tangannya itu apa? Ni'mata, kedua nikmatnya. Takwil. Imam Tabari gak mengatakan yadah bimakna hakiki. Kedua tangan dalam arti yang hakiki seperti yang diamini oleh saudara kita dari Salafi Wahabi. Kedua nikmatnya. Jadi kata yad atau tangan itu maksudnya nikmat Allah. Nikmat Allah itu terbuka lebar. Luas nikmat Allah itu maksudnya. Wa qala dzalika bimakna yadullah ala khalqi wa dzalika ni'amuhu alaihim. Apa artinya ni'am? Jamak dari kata ni'mah. Ni'am. Nikmat Allah atas mereka. Wa qala innal Arab. Lihat. Innal Arab. Orang Arab nih. Jadi bahasa Arab itu membolehkan memaknai kata yad dengan nikmat. Wa qala innal Arab taqul, orang Arab berkata, laka indi yadun. Engkau memiliki yad untuk yad. Yad apa artinya yad? Laka indi yadun. Ya'nuna bidzalika ni'mah. Engkau memiliki nikmat atasku. Disebut yad dalam arti nikmat. Jadi orang Arab sendiri memaknai yad kadang-kadang dalam arti nikmat Allah. Ya. Jadi ada landasan kebahasaannya. Ini dia ngomong juga ahli tafsir bukan saya. Wa qala akharun. Nah, ulama salaf yang lain berkata, uniya bidzalika al-quwwah. Nah, takwil yang lain dari kata yad adalah al-quwwah, kekuatan. Bukan tangan dalam arti hakiki karena Allah tersucikan dari ketersusunan dan pemilikan anggota tubuh. Gak bisa Anda mengatakan Allah punya dua tangan dalam arti yang hakiki, tangannya nggak seperti tangan kita. Kalau disebut tangan dalam arti yang hakiki, bahasa itu hanya menjelaskan kalau tangan maknanya hakiki, ya udah tangan itu ya ada jari jemarinya, ada telapaknya, ada ininya. Saya mengatakan, mobil Anda beda dengan mobil saya. Tapi kan sama-sama mobil kan, sama-sama kendaraan beroda 4 gitu loh. Meskipun ada perbedaan, tapi sama-sama terikat dengan hakikat mobil. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, tangannya dalam arti yang hakiki, cuman tangannya nggak seperti tangan kita, berarti sama-sama punya tangan dong, sama-sama punya ketersusunan dong. Namanya tangan kan anggota tubuh. Seolah-olah Anda ingin mengatakan Allah punya anggota tubuh, cuman anggota tubuhnya beda dengan anggota tubuh kita. Sama-sama anggota tubuh. Itu akidah, nggak dikenal dalam salafus saleh. Imam Tabari lihat, sudah mentakwil. Ulama abad ketiga Hijriah. Wa dzalika nadhir qaulillahi ta'ala wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi. Ada kata aidi. Aidi maksudnya kuwah, kekuatan. Jadi mengartikannya dengan nikmat atau kuwah sudah ada dalam ajaran salafus soleh. Kata siapa? Ulama salaf bersepakat bahwa Allah punya dua tangan itu. Itu klaim sepihak. Tidak boleh ya kita mengklaim keyakinan yang keliru kemudian mengatasnamakan salafus soleh. Itu keliru. Baik.
ketika menjelaskan ayat yadullah fauqa aydihim innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguhnya engkau orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad, itu sungguhnya mereka telah membaiat Allah. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayo, apa artinya ya di situ? Lihat. Sekarang jilid ke berapa ini? Jilid ke Al-Mujallad At-Tasi', jilid ke-9. Masih cetakan Darussalam halaman 7476. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Wa fi qawlihi yadullah fawqa aydihim, kata Imam Tabari terkait firman yadullah fawqa aydihim wajhani minat ta'wil. Ada dua penafsiran. Ahaduhuma, salah satunya yadullah fawqa aydihim indal bai'ah. Yadullah, yad Allah di atas tangan mereka. Beliau tidak mengatakan yadullah bimakna hakiki. Karena Imam Tabari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu mazhab tafwid. Jadi yadullah yang dimaksud yadullah dimaknai sebagaimana adanya yadullah, yad. Ya sudah, tapi maknanya apa? Hanya Allah yang tahu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu tidak mengingkari yad, wajah, yadain. Kita tidak mengingkari ayat-ayat semacam itu. Tetapi yang kita ingkari adalah pemaknaan zohir, pemaknaan literal atas ayat-ayat semacam itu. Karena pemaknaan literal atau pemaknaan zohir itu menjurus pada tajsim. Kita mengimani yadullah fawqa aydihim, cuma yad dalam ayat tersebut, makna hakikinya kita serahkan kepada Allah. Ada ulama yang menempuh cara takwil dan mereka mentakwil berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang bisa dibenarkan. Bagaimana kata Imam Tabari terkait penafsiran yadullah fawqa aydihim? Ahaduhuma yadullah fawqa aydihim indal bai'ah wal akhar, nih pendapat yang kedua ulama salaf juga. Quwwatullah fawqa quwwatihim. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Bukan saya yang ngomong ya. Fi nusrati rasulihi, dalam menolong utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di annahum innama bayya'u Rasulullah ala nusratihi alal adu. Karena mereka itu membaiat Rasulullah untuk menolongnya dalam melawan musuh-musuhnya. Lihat. Yadullah fawqa aydihim itu maknanya kata Imam Tabari bukan makna yad bimakna hakiki, apalagi disepakati Allah punya dua tangan, punya dua tangan dalam arti hakiki. Salafus saleh. Imam Ibnu Katsir, ini kitab tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat. Begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Al-Mujallad Ar-Rabi jilid ke-4. Benar nggak kata yad itu diartikan dalam arti yang hakiki? Yadullah fawqa aydihim. Bagaimana Imam Ibnu Katsir mengartikan yadullah fawqa aydihim? Halaman 158 jilid ke-4 tafsir Ibnu Katsir. Yadullah fawqa aydihim ay hadirun ma'ahum yasma'u aqwalahum wa yara makanahum wa ya'lamu dhamairahum wa dhawahirahum fahuwa ta'ala huwal mubayyi' biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menafsirkan yadullah fawqa aydihim, Ibnu Katsir tidak mengatakan yadullah fawqa aydihim arti Allah punya tangan ya dalam arti hakiki, enggak. Maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka itu, Allah hadir bersama mereka, yasma'u aqwalahum, mendengar ucapan mereka. Tentu hadir dengan pengetahuan ya, bukan dengan zatnya ya. Allah maksudnya mengetahui mereka, mendengar ucapan mereka, melihat tempat mereka, mengetahui isi hati mereka, mengetahui apa yang tampak dari diri mereka. Fahuwa ta'ala huwal mubayyi. Pada hakikatnya Allah lah yang berbaiat itu biwasitati Rasulullah, dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini dua tanda petik menjadi perwakilan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat berbaiat atau berjanji setia itu. Pada hakikatnya mereka janji setia itu sama Allah gitu loh, melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwil bukan ini? Ini takwil. Jadi ulama salafus saleh tidak benar kalau dikatakan bersepakat bahwa Allah itu punya dua tangan dalam arti yang hakiki. Ingat, ulama salafus saleh, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari semua yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yanzilu rabbuna, seperti dalam hadis yadullah fawqa aydihim. Kita tidak mengingkari ayat-ayat mutasyabihat semacam itu, hanya saja untuk menyucikan Allah kita menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, mazhab tafwid. Tapi ada juga ulama menempuh mazhab takwil agar terhindar atau menghindarkan kita dari akidah tajsim, menggambarkan Allah sebagai sosok yang punya anggota tubuh, dan itu bukan akidah salafus soleh.
tidak benar. Kalau salafus soleh bersepakat, ayo kita sama-sama kritis terhadap pandangan-pandangan yang menyimpang dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka semuanya. Semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.